Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion. Saya memberi judul renungan pagi ini, Rahasia Sukacita. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Filipi 4 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya akan membaca sebuah kisah kuno dari Tiongkok. Ada seorang petani tua yang memiliki seekor kuda yang biasa dia gunakan untuk mengolah ladangnya. Suatu hari kuda tersebut melarikan diri ke bukit dan ketika para tetangganya mendengar berita itu, mereka bersimpati kepada orang tua tersebut atas nasib buruknya. Namun jawab si petani tua itu, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Seminggu kemudian kuda itu kembali dengan membawa kawanan kuda liar dari pegunungan dan kali ini para tetangga mengucapkan selamat kepada petani tua akan keberuntungannya. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Kata si petani tua itu. Kemudian ketika anak si petani tua itu berusaha menjinakkan salah satu kuda liar tersebut, ia terjatuh dari punggung kuda dan kakinya patah. Semua tetangganya kembali setuju bahwa ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat buruk. Petani itu menjawab, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Beberapa minggu kemudian, tentara dari pemerintah masuk ke desa dan memaksa setiap pemuda yang berbadan sehat untuk pergi berperang. Ketika mereka melihat bahwa anak petani tua itu mengalami patah kaki, mereka tidak memilihnya. Beberapa minggu setelah peperangan, ada berita bahwa banyak anak-anak yang meninggal berguguran di medan perang. Semua penduduk desa itu bersedih dan berkata kepada si petani tua itu, sangat beruntung bahwa anaknya tidak ikut dalam perang. Petani itu kembali menjawab, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kejadian dalam kehidupan kita ini mirip kisah di atas. Kadang sepertinya segala sesuatu berjalan dengan lancar, namun di lain waktu, segala sesuatu berjalan di dalam situasi yang sangat buruk. Nah, pertanyaannya, apakah kita membiarkan perasaan up and down karena keadaan semacam itu mendikte kehidupan dan cara pandang kita terhadap kehidupan ini? Apakah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, lalu perasaan kita menjadi sukacita dan berpikir Immanuel, Tuhan beserta kita? Tapi jika sebaliknya, ketika kita sedang dalam situasi yang buruk, lalu perasaan kita menjadi patah semangat, Bapak Ibu, dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Lagi-lagi kita belajar dari Rasul Paulus di Filipi 4. Rasul Paulus telah belajar untuk bersukacita. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Bahkan dia mengalami damai sejahtera dalam semua keadaan. Di ayat 7 dijelaskan di sana. Rasul Paulus bersukacita ketika hal baik terjadi dalam hidupnya. Namun dia pun bersukacita ketika hal buruk itu terjadi. Ingat Bapak Ibu, waktu dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia sedang terancam, teraniaya dan sedang dalam keadaan di penjara. Sepertinya anjuran nas di atas tidak realistis ya Bapak Ibu dan mustahil untuk dilakukan. Tetapi perintah itu dianjurkan oleh Rasul Paulus saat dia mengalami penderitaan. Mengapa Rasul Paulus bisa mengalami sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu? Ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Karena Rasul Paulus mempunyai damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal di dalam Kristus Yesus. Sukacitanya tidak tergantung pada situasi baik maupun dalam situasi yang buruk. Tidak tergantung pada peristiwa yang dia alami. Tapi sukacitanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan hidup bisa saja membebani kita secara fisik, secara emosi,
dan rohani. Namun saat kita belajar mempercayai Tuhan, maka kita dapat memiliki kedamaian yang tidak hanya melampaui segala pemahaman, tapi juga mengatasi kecemasan kita. Karena Tuhan telah membuat hati, jiwa, dan pikiran kita menjadi tenang. Sehingga kita dapat berkata bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Sebagai pertanyaan penutup, apakah kita sekarang telah memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus? Sama seperti Rasul Paulus. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk suguhan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan untuk memiliki sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak hanya dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik sekalipun kami belajar untuk mengucap syukur dan bersukacita. Karena kami tahu dan kami percaya kami punya damai sejahtera daripada Tuhan. Bapa, ajarkan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Dan setiap orang yang melihat kehidupan kami bisa melihat Kristus yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.